Halo guys, hari ini saya ingin menjelaskan apa itu tindak pidana korupsi. Namun sebelum saya menjelaskan apa itu tindak pidana korupsi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jennifer Evangelista, NPP 301632, asal pendaftaran Provinsi Papua Barat, dengan program studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tipikor atau tindak pidana korupsi adalah tindakan pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Oke guys, jadi itulah yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi atau tipikor. Selanjutnya, saya akan membagikan beberapa berita tentang tindak pidana korupsi yang sedang marak di Indonesia di tahun 2021. Terseretnya nama Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK menambah panjang daftar anak buah Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Juliari diduga menerima fee dengan total nilai 17 miliar rupiah dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Ini berarti sudah 4 menteri era Jokowi yang harus berurusan dengan KPK. Sebelum Juliari, pekan lalu KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Berikut ini, menteri lainnya di era Jokowi yang pernah juga terkena kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Idrus Marham tersandung korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang atau PLTUMT Riau. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budi Sutrisno Konco, pemegang saham Black Gold Natural Resource Limited. Diduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau 1 berjalan mulus. Yang kedua, Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Diketahui Imam Nahrawi telah dibebaskan pada September 2020 lalu usai menjalani vonis penjara 2 tahun. Yang ketiga, Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari bersama tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian tersangka AIF dan HS selaku pemberi suap. Dikutip dari Kompas, total Juliari Batubara mendapat uang kurang lebih 17 miliar rupiah. Diduga uang senilai 52,3 miliar rupiah ini disita dari para eksportir yang telah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020. Dari Bank BNI 46 cabang Gambir Jakarta yang diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan
15 orang saksi. Selain menyita uang 52,3 miliar rupiah, lembaga antiraswa ini juga menyita sejumlah aset lain senilai 37,6 miliar rupiah dalam bentuk properti, kendaraan, barang mewah, dan perhiasan. Untuk meminimalisir tindakan korupsi, kita harus memiliki nilai integritas. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seseorang yang memiliki integritas menjalankan apa yang ia katakan, mereka juga melakukan hal yang benar, mereka juga berbicara dan mengatakan yang benar. Seseorang yang memiliki nilai integritas akan bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Sosok yang berintegritas juga memiliki kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Kalau diibaratkan seperti mobil hanya bisa berjalan dengan baik kalau seluruh perangkatnya berfungsi. Nah, berbeda dengan mobil yang masih baru. Namun kalau banyak terjadi pecah di dalam mobil tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, seperti itulah sosok yang berintegritas. Dia hanya bisa berjalan dengan baik kalau ada kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas memiliki nilai dasar yang saya singkat menjadi Judita kemana dibeli, untuk memudahkan singkatan ini agar teman-teman semua dapat mengerti. Nah, 9 nilai dasar anti korupsi yang mana terdapat nilai inti yang terdiri dari kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian etos kerja terdiri dari kerja keras, mandiri, dan sederhana. Dan yang terakhir sikap. Dalam sikap terdapat sifat adil, berani, dan peduli. Nilai inti yang pertama yaitu nilai jujur. Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi dengan niat yang kuat, tentu saja kita dapat melakukannya. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip integritas. Berintegritas itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Dia perlu dukungan orang lain. Menjadi orang yang jujur bukan hal yang mudah. Nilai inti yang kedua yaitu disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Komitmen merupakan salah satu kunci terbentuknya disiplin. Disiplin berada pada diri sendiri. Diri sendirilah yang berjanji untuk komitmen pada apa yang sudah ditetapkan. Nilai inti yang ketiga yaitu tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan, mengakui apa yang dilakukan oleh mereka, serta amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab adalah tindak yang berani menghadapi dan komitmen dengan apa yang sudah dikatakan. Setelah nilai inti, ada etos kerja. Etos kerja yang pertama yaitu kerja keras. Kerja keras adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dari definisi ini, kita dapat simpulkan kalau kerja keras itu berarti watak atau karakter seorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi untuk mewujudkan suatu keinginan dan cita-cita. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri dapat diartikan yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Etos kerja yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana adalah hidup yang wajar. Wajar maksudnya mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak. Setelah memiliki nilai inti serta etos kerja, kita mampu bersikap sesuai nilai integritas. Apa saja yang terdapat dalam nilai integritas? Mari kita lihat satu demi satu. Berani berarti memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Orang yang berani adalah orang yang tidak
yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Nilai integritas berani diperlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Peduli berarti kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Diri sendiri juga berani memperlakukan orang lain sebagaimana kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.